Presiden Jokowi paham tentang apa yang dimaksudkan oleh pemuda-pemuda 93 tahun lalu, maka dia mesti bilang, per hari ini saya sadar bahwa biarlah saya sendiri yang diuntungkan oleh presidential threshold, diuntungkan dengan cara tidak jujur. Saya ingin generasi berikut jangan pakai presidential threshold. Mulailah dengan situ, baru terbuka pikiran kita. Ketahuan, ternyata Rocky Gerung ikutan mau nyapres, pernah punya partai, ditulis oleh X Hardi dari sword.com. Meski ada terlalu banyak member sakit hati yang disebutkan di sini, tapi semakin saya lihat, ada satu perbedaan yang sepertinya bisa memisahkan mereka. Ini ada hubungannya dengan niat dan ambisi politik. Sakit hati timbul karena mereka mengalami masa lalu yang kurang menyenangkan atau memalukan. Contohnya saja Rizal Ramli yang jadi menteri lalu dipecat. Begitu juga dengan Refli Harun dan Said Didu yang sama-sama pernah merasakan empuknya kursi komisaris di BUMN, tapi sama-sama pernah merasakan sakitnya dipecat. Tidak lama ini Din Syamsuddin yang juga salah satu inisiator gerakan kami memberikan sebuah kejutan politik, yaitu mendirikan sebuah partai politik bernama Partai Pelita. Di partai itu dia menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawarahan Partai atau MPP Pelita. Bagaimana dengan Rizal Ramli? Dia juga sangat bernafsu jadi presiden. Ini kelihatan jelas dari gerak-gerik dan ucapan yang terlalu bombastis. Dia merasa dirinya adalah sosok yang dapat menyelamatkan negara ini dari banyaknya masalah. Ternyata Rocky Gerung juga memberikan kejutan baru-baru ini. Saya sendiri baru tahu kalau Rocky Gerung selama ini punya partai politik yang sah di Departemen Hukum dan HAM atau Dephukum. Partai yang dimaksud Rocky adalah Partai Serikat Rakyat Independen atau SRI yang dia dirikan pada tahun 2011 lalu. Mungkin sebagian besar dari kalian tidak pernah dengar nama partai ini, termasuk saya. Partai ini sempat menghilang di telan bumi karena gagal lolos verifikasi pemilu pada tahun 2014. Baru saat ini Rocky Gerung menyatakan akan mencalonkan diri jadi presiden jika Partai SRI yang dia dirikan bangkit kembali. Karena itu saya dorong 0% supaya nanti bisa ikut pemilu dan pasti calon pertama saya yang jadi presiden adalah saya sendiri, katanya. Coba lihat kelompok sebelah, meski punya persamaan jadi tukang nyinyir, mereka punya perbedaan yaitu mau berkuasa, dan ini yang bikin mereka tidak bisa sejalan. Rizal Ramli mau jadi presiden, Din Syamsuddin juga jelas kepingin jadi pemimpin, dan ini terlihat dari berdirinya Partai Pelita. Sekarang Rocky Gerung juga ikut-ikutan mau jadi presiden. Makanya wajar mereka ini disebut sakit hati. Ini semua hanya masalah jabatan atau kekuasaan yang sebenarnya diidamkan tapi ternyata lepas dari genggaman. Mereka tidak rela, makanya kesal dan berakibat sakit hati. Jadilah mereka seperti saat ini, suka nyinyir dan merepet tak jelas. Dari perkataan Rocky tadi sudah jelas kenapa mereka begitu ngotot memperjuangkan presidential threshold 0%. Ini bukan semata demi rakyat, tapi ada tujuan lain yaitu memuluskan nafsu politik mereka untuk berkuasa. Paham gak? Rocky sempat menyebut partainya bisa jadi wadah untuk para kandidat presiden yang tidak memiliki kendaraan politik untuk maju di Pilpres mendatang. Terdaftar di Dephukum, jadi kalau nanti tiba-tiba ada kandidat yang butuh partai hubungi Karni Ilyas, partai gue masih sah itu, katanya. Yakin? Tadi aja dia bilang kalau partainya bangkit lagi, dia yang akan duluan jadi calon presiden. Dia duluan, yang lain minggir dulu. Sudah paham kan nafsu politik mereka sebesar apa? Alasan lain hanyalah topeng untuk menutupi agenda politik mereka yang sebenarnya. Jadi jangan terlalu percaya dengan ucapan-ucapan yang keluar dari orang-orang ini. Rakyat hanya dijadikan tameng. Makanya saya sering katakan kalau presidential threshold berhasil dibuat 0%, bayangkan yang nyapres itu orang-orang kayak Rocky Gerung, Rizal Ramli, bahkan bisa jadi Rizik juga ikutan nyapres. Bisa kalian bayangkan, jadi apa negara ini di masa depan? Jadi negeri lawak. Tapi syukur aja sih, MK sudah menolak gugatan terbaru soal presidential threshold. Mau jadi capres harus dipercaya rakyat dulu dan itu bisa melalui parpol, karena sebelum pilpres rakyat memilih parpol dulu. Tanpa itu demokrasi di negara ini layaknya komedi, yang nyapres entah siapa-siapa saja. Dikira negara ini punya nenek moyang, bisa dipimpin seenak jidat. Kalau Rocky merasa hebat dan pantas nyapres, bangkitkan lagi partainya, biar rakyat yang menentukan. Kalau partai masih tetap jeblok, artinya rakyat tidak peduli. Kalau rakyat tidak peduli, artinya sudah harus tahu diri. Gak laku jadi presiden, silakan jadi presiden di negeri mimpi. Bagaimana menurut Anda? Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan membatalkan Permenaker Nomor 02 Tahun 2022 berdasarkan arahan Presiden Jokowi.
Aturan pencairan JHT kembali ke aturan sebelumnya sambil menunggu proses revisi Permenaker. Fauzia batalkan Permenaker nomor 2 tahun 2022. Ngeyel sih. Ditulis oleh Argo Javires dari siwar.com. Setelah digempur sana-sini plus uppercut keras kiri kanan dari berbagai kalangan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia akhirnya kelimpungan dan membatalkan aturan Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang pencairan dana JHT di usia 56 tahun. Pencairan jaminan hari tua pun dikembalikan ke marwahnya sesuai Permenaker nomor 19 tahun 2015. Artinya, JHT bisa cair tanpa menunggu usia 56 tahun. Dengan lesu, Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan bahwa ketentuan tentang klaim JHT sesuai dengan aturan lama, bahkan dipermudah. Kemenaker saat ini pun aktif secara intensif berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mengembalikan proses dan tata cara pencairan jaminan hari tua ke aturan lama. Pengembalian itu dilakukan seiring perintah dari Presiden Jokowi terkait Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Lagian ngeyel sih. Bahkan dalam salah satu statementnya, Ida Fauzia di media, ia mengatakan berat itu jika mengembalikan aturan JHT bisa diambil 1 bulan setelah peserta kena PHK atau resign. Akibatnya fatal. Permenaker nomor 2 tahun 2022 pesertanya Ida Fauzia itu memicu polemik dan kegaduhan yang luar biasa berisik sampai terdengar ke kuping Presiden Jokowi. Sebab waktu pencairan dalam pasal 3 Permenaker nomor 2 tahun 2022 mengatur bahwa JHT hanya bisa cair saat usia pekerja sudah mencapai 56 tahun. Aturan ala Ida Fauzia itu juga termasuk kategori pekerja yang mengundurkan diri, terkena PHK maupun yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Tapi harus di usia 56 tahun dulu ya. Bagaimana para pekerja di seluruh Indonesia nggak ngamuk membabi buta? Secara JHT itu murni milik pekerja, bukan milik negara. Pemerintah hanya berkewajiban mengaturnya melalui peraturan menteri, itu pun tanpa memberatkan pekerja. Hal itu sudah tersirat dan termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebab pencairan JHT dalam Permenaker nomor 2 tahun 2022 itu beda jauh jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Pasalnya dalam aturan lama, Permenaker 19 tahun 2015 batas usia pensiun pekerja yang bisa mencairkan JHT tidak diatur. Dalam aturan lama, pekerja yang resign bisa mencairkan JHT secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat pengunduran diri dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam aturan lama, pekerja korban PHK juga bisa mencairkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 bulan terhitung sejak tanggal PHK.